Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Oh Yang Widi, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dewan juri yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan dharma wacana saya, izinkanlah saya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Ide Sanghyang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan rasa bahagia tanpa ada halangan yang berarti. Rasa bahagia yang tak terhingga pula, manakala pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan Dharma Wacana dengan tema Srada Bhakti dengan judul Srada Bhakti Melenyapkan Rasa Benci, Iri, Marah, dan Rasa Takut. Dewan juri yang saya hormati, kata Srada Bhakti mungkin bukan hal baru lagi yang kita dengar. Srada Bhakti merupakan dasar pembentuk agama. Srada Bhakti berasal dari kata srada yang artinya kepercayaan dan bhakti yang artinya cinta kasih. Jadi, Srada Bhakti merupakan bentuk kepercayaan dan cinta kasih kepada sesuatu yang lebih dihormati, seperti Tuhan yang Maha Esa atau manusia itu sendiri. Maka dari itu, Srada Bhakti tidak hanya kita tunjukkan kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Rasa benci, iri, marah, dan rasa takut merupakan salah satu bentuk kemelaratan atau keterikatan terhadap duniawi, dan Srada Bhakti dapat melenyapkan semuanya. Seperti yang tertuang di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 17 dijelaskan bahwa Yona harsyati na dwesti, na soketi na kansati, Subha subha parityogi bhaktiman yesame priya. Dia yang tiada bersenang dan membenci, tiada berduka dan bernafsu apa, membebaskan diri dari kebaikan dan kebatilan, penuh dengan kebaktian, dialah yang kukasihi. Dewan juri yang saya hormati, musuh dari bhakti adalah ego. Ketika hati kita berkata, serahkan, korbankan, layani, maka ego akan berkata sebaliknya. Berikan aku, ini milikku, bekerjalah untukku dan segala hal harus dilakukan tentangku. Lalu jika orang lain tidak mau berbuat untukku, apa yang terjadi? Kemarahan pun datang. Sahabat terbaik dari aku adalah kemelaratan atau keterikatan terhadap duniawi. Jika kedua sahabat ini bertemu, maka kemarahan pun akan semakin menjadi-jadi. Coba kita renungkan, kemarahan adalah kebodohan yang paling bodoh. Pasti di antara kita banyak yang bertanya, mengapa demikian? Ya, karena di saat kita marah, kita telah membakar tubuh kita sendiri secara sia-sia. Jika diibaratkan seperti lampu yang berkekuatan 10 watt yang harus dipaksa menyala selama 15 hari secara terus-menerus. Apa yang terjadi? Lampu itu pasti akan panas, rusak, konslet, bahkan putus. Begitu pula lah orang yang sedang marah. Ia telah membakar tubuhnya sendiri secara sia-sia. Jalan terbaik untuk meredakan kemarahan adalah dengan Srada Bhakti. Seorang bhakta tidak pernah ingin menyakiti hati orang lain. Malah ia ingin selalu membuat orang lain merasa bahagia. Dewan juri yang saya hormati, benci adalah salah satu akses dari kemarahan itu sendiri. Kebencian tidak akan lenyap oleh kebencian, kata Sang Buddha.
Hanya serada baktilah yang dapat melenyapkan kebencian. Iri hati sama buruknya dengan kemarahan. Iri hati juga muncul karena ego dan nafsu terhadap duniawi. Apalagi di zaman Kaliuga seperti sekarang, kita lebih banyak menyaksikan orang yang melakukan SMS, yaitu susah melihat orang lain senang, tapi senang ketika melihat orang lain susah. Iri hati sebenarnya hanya dapat menyiksa diri. Mengapa? Karena orang yang menjadi objek iri hati kita tidak akan pernah peduli dengan apa yang kita rasakan. Malah mereka akan tetap bahagia menjalani hidupnya. Lalu, untuk apa kita iri? Ingatlah, setiap manusia punya jatah bahagianya sendiri. Iri dan benci hanya dapat dilenyapkan dengan serada bakti. Pasti di antara kita banyak yang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai dan mengasihi musuh kita? Ini sesuatu yang terdengar sangat mustahil dan hanya teori semata. Padahal sebenarnya ini bisa terjadi. Cinta itu bisa dilatih dan dipelajari. Walaupun sulit, tapi yakinlah pasti bisa. Salah satu jalannya adalah dengan serada bakti. Jika sifat serada bakti sudah meninggi di dalam diri kita, di mana Tuhan telah menjelma di mana-mana, termasuk di dalam diri musuh yang membenci kita, atau yang kita kenal sebagai tatua masih, aku adalah engkau dan engkau adalah aku, maka kita akan diberikan kesadaran agar kita berdoa kepada Tuhan agar diampuni dosa musuh kita dan dibukakan pintu hati musuh kita. Saya berikan satu contoh sederhana. Seorang ibu yang sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Ia tidak pernah lelah memberikan nasihat kepada anaknya. Berharap sang anak tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Namun sang anak karena merasa sudah pandai, disekolahkan hingga di perguruan tinggi, menganggap ibunya cerewet dan akhirnya memukuli sang ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh sang ibu? Apakah sang ibu akan membalas pukulan anaknya dan melaporkan anaknya kepada polisi? Jawabannya tentu saja tidak. Sang ibu akan berdoa kepada Tuhan agar diampuni dosa anaknya dan dibukakan pintu hati anaknya agar sang anak menyadari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Begitu pula lah dengan Tuhan. Segalanya akan bisa diampuni oleh Tuhan. Ketakutan adalah bukti dari kelemahan bakti. Orang kaya takut hartanya dicuri. Orang yang memiliki jabatan takut jabatannya diambil. Bahkan para istri-istri di sini takut jika ditinggalkan oleh suaminya. Bahkan yang lebih menyeramkan lagi, hampir semua orang takut akan kematian. Siapa di antara kita di sini yang tidak takut akan kematian? Bagi mereka yang menjauhi Tuhan, kematian itu seperti tikus yang ada di mulut kucing, sangat menyeramkan. Ketakutan itu akan lenyap dengan adanya rasa bakti kepada Tuhan. Saya berikan satu contoh sederhana lagi. Seorang pria yang ingin ngapel malam minggu ke rumah kekasihnya. Si pria sangat takut sama yang namanya anjing. Namun di tengah perjalanan menuju ke rumah kekasihnya, ia melihat anjing yang besar dan galak. Lalu tentu saja si pria menancap gas motornya sekencang-kencangnya hingga sampai di rumah kekasihnya. Namun sampai di rumah kekasihnya, apa yang ia lihat? Ia melihat kekasihnya akan diterkam oleh harimau yang besar dan buas. Lalu apa yang dilakukan oleh sang pria? Apakah sang pria akan bengong?
atau sang pria akan menolong kekasihnya? Tentu saja, dengan segala keberanian yang ia miliki, ia akan menolong kekasihnya. Keberanian yang luar biasa itu muncul karena besarnya rasa cinta si pria kepada kekasihnya. Ini terdengar sangat aneh. Takut sama anjing, tapi berani sama harimau. Dewan juri yang saya hormati, sebenarnya orang yang berani bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut, tetapi orang yang berani adalah orang yang bisa melawan rasa takut di dalam dirinya. Siapa di antara kita di sini yang memiliki keberanian-keberanian yang luar biasa? Kita berikan tepuk tangan kepada kita semua yang memiliki keberanian-keberanian yang luar biasa. Begitu pula dengan Tuhan. Begitu pula dengan kita. Segala ketakutan-ketakutan akan bisa kita hadapi di saat kita percaya kepada Tuhan. Segala ketakutan-ketakutan akan dihadapinya dengan percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana dan selalu melindunginya dari mara bahaya. Dewan juri yang saya hormati, dapat saya simpulkan dharma wacana saya ini, bahwa setiap manusia secara sadar ataupun tidak sadar pasti memiliki rasa benci, iri, marah, dan rasa takut di dalam dirinya. Rasa benci, iri, marah, dan rasa takut hanya dapat dilenyapkan dengan serada bakti. Saya mengutip satu kalimat dari Mahatma Gandhi dalam bahasa Inggris, "Where there is love, there is life." Di mana ada cinta, di sana ada kehidupan. Demikianlah dharma wacana yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pedoman hidup kita ke depannya, dan saya tutup dengan Paramazanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Aduh. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat dharma wacana kita dari Bakti Agung ya. Ini perwakilan Bakti Agung untuk Kecamatan Poso Pesisir Utara. Nah, sekali lagi kami himbau kepada peserta, karena ini merupakan dharma wacana bahasa Indonesia. Yang kira ini kesempatan kita juga untuk mendengarkan informasi atau tutur daripada sang pendharma wacana ini. Jadi bukan hanya untuk ajang lomba nanti, tapi lebih kepada itu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh peserta kita ini. Oke, begitu nggih. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan